Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brain PT dan PTRO untuk minggu depan tanggal 23 sampai 26 Juni 2025. Nah, di sini hari Jumat ya. Di hari Jumat minggu depan adalah hari libur bursa, jadi bursa hanya buka 4 hari saja di minggu depan. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti saham scalping, kode saham menarik setiap harinya, analisa IHSG seperti ini, dividen ex-date dividend atau corp action, lalu hasil kita di premium. Antek Saham juga memberikan fasilitas lebih untuk member premium. Jadi bagi kalian yang ingin join, boleh menghubungi saya melalui Telegram @yosua_al. Dengan benefit yang kalian dapatkan jika join ke premium adalah mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Kemudian mendapatkan grup khusus atau channel khusus untuk premium. Kemudian mendapatkan pendampingan klien menjadi prioritas atau pendampingan member menjadi prioritas. Ikut market update setiap hari Senin melalui Google Meet dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Oke, jika tertarik hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan saham menarik setiap minggunya berupa video seperti yang ini ya. Kemudian juga menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube dan juga mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, atau untuk info selengkapnya hubungi saya melalui Telegram @yosua_al atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Oke, untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini. Sesuai dengan analisa kita, kalau BRIS akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand, karena memang di sini sudah break ya, ada pola double top, dan boleh kita lihat setelah mencapai area demand, BRIS mengalami rejection ya. Di hari Jumat ada rejection yang dimana pergerakannya membuat weak di area demand. Tapi trading plan kita belum hit ya di sini. Low di hari Jumat di angka 2410 dan satu tick lagi mencapai area pembelian kita di angka 2400. Jadi trading plan kita belum berjalannya atau belum running. Jadi kita masih open posisi buy pada BRIS. Jadi view saya pada BRIS masih akan turun dulu ke area demand, lalu nanti bergerak naik kembali. Secara broker summary ya, kita cek dulu IHSG di sini masih dalam outflow dan bahkan di hari Jumat kemarin ada outflow yang sangat besar. Jadi harusnya IHSG masih sangat potensi untuk bergerak turun dan untuk analisanya akan saya bagikan besok di hari Minggu. Oke, kita cek dulu untuk BRIS. Nah, boleh kita lihat ya di hari Jumat masih outflow ya di sini. Boleh kita lihat masih ada distribusi juga. 1 minggu terakhir, oke, ada akumulasi. 2 minggu terakhir masih akumulasi ya. Jadi cukup bagus memang pergerakan BRIS selama bergerak di sini ya, di range area 2500, 2600 sampai 2400 ada akumulasi. Jadi ada potensi memang BRIS akan mulai bergerak naik nantinya. Tapi secara jangka pendek masih akan turun ke area demand, lalu setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali. Oke. Jadi secara broker summary-nya cukup bagus untuk saham BRIS. Jika kita lihat dari pola pergerakan di time frame yang lebih kecil ya, 15 menit. Oke, ada rejection-nya di sini. Tapi secara polanya memang masih akan turun. Dan biasanya jika pola seperti ini akan turun sekali lagi, lalu nanti bergerak naik. Jadi view kita di time frame daily sangat bagus. Dengan ini BRIS akan bergerak naik lagi nantinya. Tapi akan turun dulu ke area demand. Jadi turun dulu seperti ini. Lalu jika nanti ada rejection di area demand, kalian boleh beli dan menggunakan trading plan-nya di sini. Dan semoga saja bertahan di atas area demand sehingga BRIS akan bergerak naik ke resisten 2740. Oke. Tapi jika nanti breakdown demand, maka BRIS akan turun kembali ke area support di angka 2190. Nah, maka dari itu pantau satu area demand di angka 2450 sampai 2340 pada saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional ya. Untuk Aman boleh kita lihat trading plan kita di sini floating loss ya. Karena sudah masuk ke area pembelian, tapi secara polanya masih sangat bagus. Polanya masih uptrend ya, seperti ini. Jadi break, dia turun untuk retest dan potensi lanjut bergerak naik.
Jadi view saya pada aman masih akan bergerak naik selama di atas support 7.500 ya. Ini support kita, support yang paling bawahnya ya, support kuatnya. Selama belum breakdown area 7.500 maka aman masih akan lanjut bergerak naik. Oke. Secara broker summary-nya sepertinya kita cek saja ya. Aman, coba kita cek apakah distribusi. Oke. 2 minggu terakhir ada distribusi dari CC ya. 1 minggu terakhir juga masih distribusi. Di hari Jumat masih distribusi juga. Jadi secara broker summary-nya tidak terlalu bagus. Tapi teknikalnya, jika kita lihat ya di sini masih dalam pola pergerakan naik. Jadi harusnya aman. View saya masih akan bergerak naik dengan catatan bertahan di atas support 7.500. Tetapi jika support ini di breakdown ya, close candle, maka harusnya aman akan turun ke support selanjutnya di angka 6650. Nah, maka dari itu pantau satu support di angka 7.500 pada saham aman. Dan memang di sini resisten kita di 8.200 tidak mampu di breakout ya. Sempat bergerak naik di sini memang, dan memang di sini sempat bergerak naik, area taking profit kita sudah hit, seharusnya trading plan-nya sudah down, tapi karena dia turun lagi, nah kemungkinan ada dari kalian yang entry lagi. Jadi sebaiknya yang sudah entry dan sudah taking profit pada aman, jangan di entry lagi, tapi yang sudah masuk kembali maka boleh di hold dulu sesuai dengan trading plan dengan area stop loss di angka 7375. Jadi view saya pada aman masih akan bergerak naik sebenarnya, asalkan bertahan di atas support 7.500. Area cut loss kita di 7375. Ya, jika nanti sudah hit maka harus cut loss dulu untuk saham aman, apalagi IHSG sedang merah atau bergerak turun. Oke, jadi view saya seperti itu. Masih ada potensi aman akan bergerak naik ke area resisten terdekat. Resisten terdekat di angka 8.200. Jika break maka akan lanjut naik ke area 8.800. Jadi pantau area support terutama ya 7.500. Lanjut ke saham yang ketiga, ada brand yang cukup banyak ditanyakan kepada saya melalui chat pribadi ya, tapi saya kemungkinan kelewatan karena memang member premium lebih dikhususkan di sana. Jadi untuk member yang gratis, mohon maaf, silakan saja cek video YouTube tiap minggunya. Oke, untuk brand boleh kita lihat ya di sini sudah masuk ke area pembelian kita dan memang sudah floating loss sedikit ya, sekitar 1%. Jadi untuk brand sebenarnya masih sangat bagus, apalagi IPO CDY akan listingnya di Juli nanti. Ini kemungkinan membawa sentimen positif untuk saham grup PP. Tapi secara teknikal memang di sini ada pola double top ya, hampir sama dengan PTRO. Nanti akan kita ulas. Di sini double top yang membuat secara teknikal ada potensi brand akan bergerak turun. Top yang pertama di sini, lalu neckline-nya di sini ya, di angka 6.150 dan sudah valid di breakdown. Jadi harusnya dengan ini brand akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Tapi view saya penurunannya tidak akan terlalu lama dan batasnya kemungkinan sampai nanti sebelum CDI listing, dan jika nanti CDI listing CDI ya, kemungkinan saham-saham Pak PP akan rebound kembali. Oke, jadi view saya pada BRPT akan lebih cenderung bergerak turun dulu. Di sini saya buatkan support terdekatnya di sini ya, di 5.800 atau bahkan lebih ya sini 5.675 ya. Jadi view saya pada brand akan cenderung turun dulu ke area support 5.675. Nah, kemungkinan nanti setelah mencapai area ini akan rebound kembali ke area ini, supportnya kita pakaiin saja area neckline-nya ke area 61, ini resisten. Jadi setelah neckline-nya di breakdown, harusnya dia akan bergerak naik ke area neckline-nya. Jadi view saya pada brand akan turun dulu ke area support 65675, setelah itu akan bergerak naik kembali ke area 6150. Jadi view-nya memang cenderung turun dulu. Lagi secara broker summary-nya di sini sebenarnya volume dari asing masih inflow ya, asing inflow, tapi dari volumenya memang ada buangan di sini. Dan buangan terbesar di tanggal 11 Juni pada saat pertama drop ya, di atas ada buangan yang cukup besar di sana. Ini menjadi trigger harga brand bergerak turun.
1 minggu terakhir, oke, masih sama distribusi, tapi jika kita lihat dari asing, masih inflow ya, asing yang inflow, dan yang buang dari domestik. 2 minggu terakhir terlihat masih sama, jadi harusnya Brent masih akan bergerak turun ke area support yang tadi, 5675, dan setelah mencapai support ini akan mulai bergerak naik kembali. Jadi pantau area support 5675 dan juga pantau area stop loss kita di angka 5400. Jika sudah hit, maka sebaiknya di cut loss dulu. Oke, semoga saja tidak hit dan Brent akan rebound nantinya, dan apalagi IHSG ya. Jika Brent atau grup PP rebound, kemungkinan IHSG juga akan rebound. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT sendiri masih anteng ya di area atas, masih belum kemana-mana, masih sideways di area support 1455 sampai resisten 1610 dan juga resisten 1570. Dan memang pergerakan seperti ini biasanya digunakan bandar untuk distribusi, untuk taking profit di area atas. Jadi harusnya BRPT cenderung turun dulu, atau sideways dulu ya. Turun ke support 1455, setelah mencapai support ini akan bergerak naik kembali. Pantau ya area ini, area support ataupun resisten. Jika support yang di breakdown maka bisa jauh ya, bisa sampai ke sini, maka BRPT akan bergerak turun ke support 1350 sampai demand 1220 sampai 1245 di sini. Ini saya hapus dulu. Tetapi jika resisten yang di breakout, maka BRPT akan bergerak naik kembali ke resisten 1665 terdekat ya. Oke, jadi harus pantau area ini ya, karena pergerakan BRPT akhir-akhir ini lebih volatil dan lebih cenderung langsung bergerak naik di angka 10%. Kita cek ya BRPT. Nah, terlihat ya di hari Jumat ada volume buangan yang besar dari AK di sini, yang dimana sebelumnya AK yang akum. Kita cek ya, kalau nggak salah dari bawah AK yang akum. Oke, CC di sini yang akum ya, AK jualan. Coba kita cek dari awal dia rally ya. Dari sini. April tanggal 9. Oke, ternyata AK gak akum ya, YUCC yang akum, YPZP AK di sini buangan. Nah, sebenarnya sebelumnya AK sebenarnya akum, tapi karena buangan di hari Jumat, di sini dia menjadi secara netnya ya, dia buangan 58 miliar. Sebelumnya dia akum di sini kalau nggak salah 100-an atau 200-an miliar. Jadi karena dia buangan di hari Jumat, maka adanya dari sini ya, baru buangan di hari Jumat. Dan ini juga menjadi trigger BRPT akan bergerak turun sama dengan brand yang tadi. Brand di sini ya, ada volume buangan yang sangat besar, ini menjadi trigger harga bergerak turun. Dan juga untuk BRPT ada volume buangan yang besar di sini. Nah, kemungkinan ini menjadi trigger juga BRPT akan bergerak turun. Nah, maka dari itu pantau support 1455. Jika nanti di breakdown, maka BRPT akan valid turun ke area support 1350 terdekat, lalu ke area demand 1220 sampai 1245. Tapi karena masih di area sideways ya, ini area sideways-nya, ini supportnya, ini resistennya, jadi kemungkinan masih ada potensi dia akan bolak-balik seperti ini. Jadi pantau kedua area ini untuk BRPT. Lanjut ke saham yang kelima, ada Petro. Petro juga break ya dari area sideways-nya, dan akhirnya break support 2900 dan Petro bergerak turun. Nah, kemungkinan nanti pergerakan dari BRPT akan seperti ini jika nanti breakdown support yang tadi. Jadi pantau support pada BRPT, dan di sini karena PTRO sudah valid breakdown, maka PTRO akan valid bergerak turun ke area demand 2410 sampai 2510. Jadi view saya pada Petro akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand 2410 sampai 2510, atau bahkan sampai ke area support. Sini ada support terdekat di angka 2250. Ini menjadi area ideal beli pada Petro karena area ini cukup banyak rejection terjadi. Jadi area ideal beli pada Petro di sini ya. Area ideal beli area ideal beli area ideal beli PTRO di area ini. Jadi jika kalian ingin cicil PTRO, boleh beli di area ini.
karena view saya juga akan turun ke area demand atau bahkan support 2250. Volumenya juga ada distribusi ya. Dan di sini sudah 1 minggu terakhir dari tanggal 13 Juni dari atas ini ya. Sudah ada distribusi secara perlahan dan akhirnya puncaknya di hari Kamis dan Jumat ya. Dan harusnya PTRO masih akan lanjut bergerak turun ke area demand dan juga ke support kita. Jadi saran saya untuk PTRO atau Petro jangan dibeli dulu sampai nanti Petro turun ke area demand atau sampai ke support kita. Jadi untuk Petro view saya masih akan turun, belum ada view pergerakan naik, dan jikapun nanti naik maka pergerakan naiknya itu hanya untuk retest saja, pergerakan naik sementara retest, lalu setelah itu akan lanjut bergerak turun. Oke, jadi pantau area demand dan juga area support kita. Boleh kita buatkan trading plan-nya untuk PTRO. Sini akan saya antri ya di area ini. Stop loss-nya cukup jauh di angka 9% dan targetnya juga harusnya jauh di angka 18%. Jadi kita menunggu dulu sampai nanti PTRO turun ke area pembelian kita. Oke. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kita bisa cuan bareng di sana dan diskusi lebih intensif. Sekian dari saya, terima kasih.